Pada modul ke-16 kita mempelajari pasar output. Ada pasar komoditi dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada pasar input. Kalau pada pasar output berarti yang diperdagangkan itu barang, udah jelas. Tapi pada pasar input yang diperdagangkan itu bukan barang. Bisa modal, bisa tenaga kerja, dan sebagainya. Kita mulai dulu dari pasar tenaga kerja. Kenapa pasar tenaga kerja? Karena dalam pasar input itu diantaranya pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan pihak yang mencari pekerjaan, itu individu di sini kan, dengan pihak yang memerlukan tenaga kerja adalah perusahaan. Penawaran tenaga kerja datang dari rumah tangga konsumen, sedangkan permintaan tenaga kerja datang dari rumah tangga perusahaan. Transaksi ini terjadi di bursa tenaga kerja. Jadi di bursa tenaga kerja ini kita sudah mendapatkan informasi berapa jumlah si pencari kerja atau si pencari pekerja dan berapa jumlah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Maka di sini kita mendapatkan informasi melalui bursa tenaga kerja. Di Indonesia bursa tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja dan perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia. Pembentukan harga dan macam kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja juga ada harganya. Kualitas tenaga kerja juga berbeda-beda. Kekuatan tarik-menarik antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja akan menentukan harga tenaga kerja atau tingkat upah. Jadi harga tenaga kerja itu adalah tingkat upah. Tingkat upah akan berbeda antara pekerja di pedesaan dengan di perkotaan. Untuk itu perlu keterlibatan pemerintah dalam menentukan tingkat upah melalui penetapan upah minimum regional atau UMR. Ada upah minimum regional, ada upah minimum provinsi dan sebagainya. Nah, kalau upah minimum provinsi itu di tingkat pusat, di tingkat kota-kota besar. Berapa upah Jakarta provinsi, berapa upah Jawa Barat provinsi. Kalau regional itu tingkat kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Tingkat upah juga berbeda di antara berbagai bidang profesi. Profesi guru, dokter, paramedis, apoteker, insinyur, dan bidang keahlian lain. Dari segi kualitas tenaga kerja dapat dibedakan atas tenaga kerja tidak terdidik atau dikatakan unskilled labor. Misalnya cleaning service, pramuwisma, dan lainnya. Ada tenaga kerja yang terlatih. Misalnya tenaga tukang masak, montir, pengemudi, dan lain sebagainya itu terlatih. Kemudian tenaga kerja terdidik dan terlatih, skill labor. Misalnya profesi dokter, akuntan, guru, pengacara, apoteker, arsitek, dan lainnya. Nah, dari konsep tenaga kerja ini, kita bisa akan kembangkan. Mulai dari penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, kemudian mereka yang bekerja, menganggur, dan sebagainya itu bisa dijabarkan. Oke, seterusnya, bagaimana peran informasi dalam penyaluran tenaga kerja? Ini penting sekali. Kenapa? Untuk menunjang penyaluran tenaga kerja, maka peran informasi menjadi sangat penting. Misalkan AKL, antar kerja antar lokal, atau disebut dengan mobilisasi tenaga kerja lokal. Atau AKAD, antar kerja antar daerah, mobilisasi tenaga kerja antar daerah. Jadi tenaga kerja antar daerah itu ada mobilisasinya. Jadi mobilisasi itu artinya tenaga kerja antar daerah bisa berpindah. Daerah A, daerah B, daerah C, daerah D. AKAR, antar kerja antar regional. Mobilitas tenaga kerja antar wilayah. Regional kawasan tertentu. Misalnya penyaluran tenaga kerja di kawasan ASEAN. Nah, berarti regional cakupannya lebih luas ini. Berarti ada regional, ada internasional. Berarti mulai dari lokal, daerah, kemudian nasional, regional, dan dunia. Kalau AKAD, antar kerja antar negara, itu lebih luas lagi. Mobil tenaga kerja antar negara. Misalnya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Kuwait, ke negara lain di Timur Tengah.
Apa sih sebenarnya manfaat bursa tenaga kerja? Manfaat untuk pemerintah. Jadi manfaat untuk pemerintah akan mengurangi pengangguran karena dengan adanya pasar tenaga kerja akan lebih banyak tenaga kerja yang tersalurkan. Yang selama ini kan terdapatnya miskomunikasi antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Akibat informasi yang tidak sempurna, akibatnya maka seharusnya tenaga kerja sudah bekerja sekarang jadi menganggur. Yang kedua, manfaat untuk perusahaan atau lembaga lain. Lebih mudah mencari tenaga kerja sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan. Yang diinginkan atau yang kebutuhan. Diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan. Yang diinginkan dan kebutuhan itu berbeda. Kebutuhan itu suatu kewajiban. Tapi yang diinginkan itu sesuai dengan kita inginkan. Harapan. Misalnya kita ingin tenaga kerjanya sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Kalau kebutuhan berarti tenaga kerjanya harus bekerja, harus sesuai dengan berapa jumlah output yang kita hasilkan. Itu kebutuhan. Manfaat bagi pencari kerja dengan adanya bursa menjadi lebih mudah bisa memperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Contoh pasar tenaga kerja, ini sering kita lihat. Pasar tenaga kerja sebagai media yang mempertemukan antara pihak yang mencari pekerjaan dengan pihak yang memerlukan tenaga kerja. Contoh konkret pasar tenaga kerja adalah tersebarnya informasi lowongan kerja di suatu institusi atau lembaga membutuhkan tenaga kerja, dan informasi itu dapat diketahui oleh pihak yang mencari kerja. Saat ini banyak sekali media yang dapat digunakan untuk penyampaian informasi antara lain publikasi atau iklan melalui media cetak, media elektronik, melalui majalah, radio, televisi, dan sebagainya. Bisa juga melalui jalinan atau kontak langsung antara perusahaan sebagai peminta atau pemakai tenaga kerja dengan institusi perguruan tinggi sebagai pencetak tenaga kerja. Nah, ini kan sering terjadi. Maka dengan adanya konsep magang ini kan, maka pada semester 6 mahasiswa magang kan, magangnya 1 tahun. Berarti 1 tahun berarti kerjasama antara perguruan tinggi dengan perusahaan. Jadi perguruan tinggi mempersiapkan tenaga, perusahaan membutuhkan tenaga. Jadi perusahaan tidak perlu lagi untuk mencari tenaga kerja secara eksternal, cukup secara internal aja. Ya kan? Berikutnya lembaga penyalur tenaga kerja atau bursa kerja swasta. Lingkungan internal perusahaan melalui karyawan yang sudah ada, lembaga-lembaga konsultan atau biro profesional, jaringan serikat kerja, institusi resmi pemerintah melalui Depnaker. Itu adalah penyalur tenaga kerja. Di era IT, seperti saat sekarang ini perlu kita ketahui bahwa pasar tenaga kerja, baik permintaan maupun penawaran, tidak lagi terbatas pada lingkup negara tertentu saja, tapi sudah menjangkau antar negara. Oke, berikutnya mengenai pasar uang. Ada pengertian pasar uang. Kalau pasar barang yang diperdagangkan itu barang, pasar uang yang diperdagangkan betul uang. Kemudian pelaku dan surat barga yang diperjualbelikan di pasar uang. Di pasar uang itu diperdagangkan surat barga. Seperti adanya SBI, SBPU, sertifikat deposito. Gimana sih prosesnya? Nah, seperti ini kan. Misalkan Bank Indonesia. Bank Indonesia ini berarti di dalam melaksanakan kebijakannya, Bank Indonesia ini bagaimana mengatur jumlah uang beredar. Bagaimana menghindari inflasi. Nah, uang beredar terlalu banyak menimbulkan inflasi. Kenapa? Uang banyak, barang sedikit. Berarti harga barang naik. Nilai uang turun, terjadi inflasi. Nah, untuk mengatasi inflasi, maka diperlukan sebuah kebijakan pemerintah. Misalkan Bank Indonesia, misalkan di sini untuk menarik uang dalam peredarannya, Bank Indonesia itu berarti menjual SBI. Menjual sertifikat. Atau menjual SBPU. Atau sertifikat deposito, terserah apa saja. Oke, bisa juga di sini call money atau interbank call money. Itu merupakan surat barga yang diperjualbelikan. Atau wesel dagang. Dan pasar valuta asing. Pasar valuta asing bisa diperdagangkan. Bukan hanya bank yang perdagang valuta asing, tapi juga banyak yang melakukan penjualan valuta asing. Seperti money changer dan sebagainya.
Pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran falas yang dilakukan perorangan atau perusahaan. Kenapa perlu adanya pasar valuta asing? Setiap kegiatan yang berhubungan dengan impor, itu pasti berhubungan dengan mata uang asing. Kalau misalkan kita impor barang dari luar, kita kan bayar dengan valuta asing, dengan dolar, dengan euro, dan sebagainya. Maka kita perlu transformasikan dulu, kita tukar dulu rupiah terhadap dolar. Maka valuta asing kita butuhkan. Manfaat pasar valuta asing banyak sekali. Bagi yang memerlukan dana dengan mudah dan cepat. Bagi yang memiliki dana mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan. Bagi bank sebagai sarana memiliki sumber cadang kedua. Contoh pasar uang banyak sekali di sini. Misalkan di sini contoh kasusnya ini bisa kita pelajari. Oke, untuk pertemuan modul ke-17 sudah selesai dan untuk modul ke-18 nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya.